تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ya, boleh hukumnya seseorang berbicara bersama saudaranya di dalam masjid seputar urusan dunia yang diperbolehkan dan ia tidak berdosa atas hal tersebut. Nabi SAW, ya, beliau tidak mengingkari perbuatan sahabat-sahabat beliau yang berkumpul membicarakan urusan dunia di dalam masjid. Nabi tidak mengingkari. Kalau seandainya itu merupakan pelanggaran atau perbuatan dosa, tidak mungkin Nabi SAW mendiamkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Uqimatus salatu wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan fi janibil masjid, fama qama ila salati hatta nama al-qaum." Wa an Sammak ibn Harb qala, qultu li Jabir ibn Samurah, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Katsiran kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi as-subh hatta tatlu'a asy-syams fa idza tala'at qama wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amri al-jahiliyah fayadhhakuna wa yatabassamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, dari Sammak ibn Harb, ya, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Jabir bin Samurah menjawab, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jarang sekali bangkit dari tempat salat yang beliau salat di situ. Ya, terutama setelah salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beranjak bangkit. Beliau duduk di tempat beliau salat subuh sampai terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, baru beliau bangun dan beranjak. Dan sahabat, ya, itu banyak berbicara, ya, di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengobrol tentang perkara-perkara jahiliyah. Mereka pun tertawa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan sahabat beliau yang berbicara atau ngobrol di dalam masjid. Namun ingat jamaah sekalian, ini terikat dengan apa? Tidak boleh menimbulkan kerusuhan, tidak boleh memunculkan kegaduhan yang kemudian mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Dan kalau kita memperhatikan konteks hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tersebut, ya, atau para sahabat berbicara itu setelah waktu sholat subuh, yang memang itu bukan waktu banyaknya orang beribadah karena sudah selesai dari sholat subuh, sehingga tidak ada lagi rutinitas apa orang yang mungkin akan sholat atau apa, karena memang sholat setelah sholat subuh itu tidak dianjurkan, ya, sehingga memang tidak ada orang yang beribadah di tempat tersebut sehingga mereka tertawa. Adapun jika kita berada di masjid dan di sekitaran kita ada orang yang sedang beribadah, maka jangan sampai obrolan duniawi kita itu justru mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, walakin yanbaghi mura'atu iddati umur inda tahaddusi fil masjid fima yata'allaqu bi syu'unid dunya. Ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan sebelum kita berbicara tentang urusan dunia di dalam masjid. Yang pertama, alla yushghila man hawlahu minal musallina aw ittalina lil Qur'an aw mustaghilina bil ilm. Jangan sampai mengganggu orang-orang yang sedang salat, yang sedang membaca Al-Qur'an, atau orang-orang yang sedang berada di majelis ilmu. Atau kita katakan secara umum tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Ini obrolan kita dunia, dan obrolan duniawi kita kemudian mengganggu orang yang sedang beribadah. Ini tidak diperbolehkan. Tsaniyan, alla yuttakhadha ahdatan, dan tidak boleh dijadikan sebagai adah. Jadi tidak ada tempat lain dia ngobrol kecuali di masjid. Ini akan menggeser fungsi masjid dari fungsi asalnya. Masjid itu bukan tempat yang dibangun untuk mengobrolkan perkara-perkara duniawi. Sesekali tidak masalah, tapi dijadikan sebagai adat, tradisi, rutinitas, ini keliru. Salisan, an yatajannaba fihi al-aqwala aw al-af'al al-muharramah, hindari ucapan dan perbuatan yang diharamkan. Ya, pembicaraan yang tidak pantas. Ya, yang mengarah kepada ucapan atau tindakan asusila itu jangan sampai kita ucapkan di dalam masjid.
Rabi'an an yakunal kalamu qalilan la katsira. Qaid yang keempat, ya hendaklah ucapan atau obrolan tersebut sedikit dan tidak banyak. Ya, kalau luar biasa antum mengobrolkan dunia di dalam masjid melebihi waktu ibadah antum, namanya sudah kelewat batas. Jadi boleh namun sekedarnya. Jangan justru keberadaan kita di masjid 1 jam 50 menitnya untuk dunia, 10 menitnya untuk ibadah, ini kelewatan namanya jamaah sekalian. Ini sedikit saja, seperlunya saja. Kenapa? Ya karena banyak membicarakan dunia dikhawatirkan akan menjadikan kita lalai daripada mengingat akhirat.